Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Mutiara dengan NPM 235009062. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang permasalahan sistem pertanian komoditas Mendong di Kecamatan Manongjaya. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembangunan pertanian. Selanjutnya ke latar belakang. Nah, budidaya Mendong ini merupakan kegiatan pertanian dan kerajinan juga menjadi salah satu mata pencaharian petani di Kecamatan Manonjaya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini, produksi dan keberlanjutan usaha Mendong mengalami berbagai kendala, mulai dari teknik yang masih tradisional, terus penggunaan pupuk yang tidak berimbang, bibit yang tidak seragam, hingga penyempitan lahan akibat pembangunan. Nah, selain itu, promosi produk masih terbatas, minat generasi mudanya juga masih rendah, dan dukungan pemerintah juga belum optimal. Kondisi ini membuat produktivitas Mendong belum maksimal, dan kesejahteraan petani maupun pengrajin belum meningkat secara signifikan. Nah, biasanya itu waktu zaman-zaman beberapa tahun terakhir, biasanya di rumah-rumah itu ada eh, si alat mendongnya di setiap rumah. Terus yang ngerjainnya itu juga orang-orang yang sudah berumur. Tetapi sekarang mungkin sudah jarang ditemukan. Nah, lanjut kita ke Rich Picture. Di sini saya memetakan berbagai permasalahan yang saling terhubung dalam sistem agribisnis Mendong. Yang pertama itu ada permasalahan yang dimulai dari hulu. Nah, yaitu ada teknik budidaya yang masih tradisional, terus kemudian ada pupuk, bibit, lahan, dan air. Kemudian masuk ke pasca panen, seperti kualitas pengeringan yang tidak merata, serta serat mudah berjamur, dan limbah yang tidak dikelola. Kemudian ada masalah SDM juga muncul karena minat generasi muda menurun, pengrajin berusia lanjut, dan keterampilan inovasi yang masih rendah. Di hilir ada pemasaran mendorong masih bergantung pada pengepul dan promosi produk yang kurang maksimal. Kemudian dari sisi kebijakan, dukungan pemerintah dan pengembangan kelembagaan juga belum berjalan secara optimal. Di sini saya mencantumkan ada 13 permasalahan. Yang pertama yaitu ada teknik budidaya masih tradisional. Petani masih menggunakan cara tanam lama tanpa teknologi modern, dan juga cara membuat alat mendongnya juga masih tradisional. Jadi sehingga produktivitasnya itu rendah dan kualitas mendong tidak stabil. Yang kedua yaitu ada penggunaan pupuk yang tidak berimbang. Nah, pupuk ini diberikan eh, tanpa dosis dan jenis yang tepat, membuat tanaman mudah stres, kurang subur, dan rentan terkena penyakit. Yang ketiga yaitu ada bibit lokal tidak seragam. Bibit berasal dari hasil tanam sebelumnya tanpa seleksi, sehingga kualitas mendong berbeda-beda dan sulit mencapai standar produksi. Yang keempat yaitu ada penyempitan lahan mendong. Nah, lahan mendong itu di Manojaya semakin berkurang karena alih fungsi lahan untuk bangunan atau tanaman lain yang lebih menguntungkan. Yang kelima yaitu ada kekurangan air saat kemarau. Nah, musim kemarau ini membuat tanaman kekurangan air karena tidak ada irigasi khusus, sehingga pertumbuhan menjadi lambat dan kualitas menurun. Yang keenam ada serat mudah berjamur saat penyimpanan. Pengeringan yang kurang sempurna membuat serat mendong jadi lembab, sehingga cepat berjamur dan menurunkan mutu produk. Yang ketujuh, ada limbah mendong tidak dikelola dengan baik. Nah, sisa produksi seperti potongan mendong biasanya hanya dibakar atau dibuang, padahal bisa diolah kembali menjadi produk lain yang punya nilai tambah. Yang kedelapan ada minat generasi muda menurun. Nah, anak muda ini kurang tertarik bekerja di sektor mendong karena dianggap tidak modern dan berpenghasilan rendah, juga proses kerjanya yang berat. Yang kesembilan ada pengrajin berusia lanjut. Sebagian besar pengrajin adalah orang tua, sehingga tenaga, kreativitas, dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi itu menurun. Yang ke-10 ada keterampilan desain dan inovasi rendah. Nah, karena pengrajin banyak yang berusia lanjut, jadi banyak yang belum mampu membuat desain baru atau mengikuti tren pasar, sehingga produk kurang menarik. Yang ke-11 ada pemasaran. Pemasaran masih dikuasai oleh pengepul. Nah, bias petani dan pengrajin tidak menjual langsung ke pasar, sehingga harga ditentukan pengepul dan keuntungan mereka sangat kecil. Nah, dulu itu waktu saya kecil biasanya nenek saya juga kan eh, jadi itu di rumahnya ada alat mendong. Nah, setiap itu dikasih mendongnya, kemudian dia buat nanti dibawa lagi oleh pengepul gitu.
Terus yang ke-12 ada dukungan pemerintah belum optimal. Nah, seperti program pelatihan, bantuan alat, promosi, dan pendanaan belum maksimal sehingga pengembangan Mendong berjalan sangat lambat. Terakhir yaitu ada promosi kurang optimal. Nah, produk Mendong jarang dipromosikan melalui media sosial, pameran, atau branding yang kuat sehingga tidak dikenal luas oleh pasar. Selanjutnya ada analisis CAT-2. Yang pertama yaitu ada customer. Customer merupakan pihak yang menerima manfaat dari transformasi sistem seperti petani, pengrajin, anyaman konsumen, produk anyaman baik lokal maupun internasional, pedagang, masyarakat, dan masyarakat setempat. Yang kedua ada aktor. Aktor ini merupakan pihak yang terlibat dalam melaksanakan transformasi seperti petani mendong, pengrajin, terus kelompok tani, pengepul, pelaku UMKM, penyuluh pertanian, dinas pertanian dan perindustrian, dan lembaga pelatihan dan keterampilan. Yang ketiga ada transformation. Nah, transformation ini merupakan perubahan utama yang ingin dicapai dalam sistem, yaitu untuk mengubah sistem pertanian mendong tradisional menjadi sistem agribisnis integrasi yang bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan. Yang keempat ada worldview. Worldview ini merupakan perspektif atau pendapat dunia yang membuat transformasi bermakna, eh, yaitu mendung sebagai warisan budaya dan potensi ekonomi lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan kearifan lokal. Yang kelima yaitu ada owner. Owner merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengubah atau menghentikan sistem, yaitu seperti pemerintah, kelompok pengrajin, petani, serta tokoh masyarakat setempat. Yang te yang keenam yaitu ada environment. Environment ini merupakan faktor eksternal yang membatasi atau mempengaruhi sistem, mencakup perubahan iklim, alih fungsi lahan, rendahnya minat generasi muda, persaingan produk sintetis, infrastruktur terbatas, kebijakan dan dukungan kelembagaan yang belum optimal. Nah, selanjutnya ada mind map pengembangan agribisnis Mendong. Yang pertama yaitu ada pengembangan dari petani. Petani harus memilih bibit yang unggul dan menggunakan pupuk yang seimbang. Juga standarisasi pengeringan serat agar tidak berjamur. Yang selanjutnya ada pengrajin. Bisa melakukan modernisasi teknik budidaya, kemudian pemilihan bibit unggul dan menggunakan pupuk yang seimbang, kemudian ada optimalisasi lahan dan pengairan, juga pelatihan keterampilan tenun dan desain. Selanjutnya ada pengepul. Pengembangan yang bisa dilakukan yaitu sistem distribusi yang adil, kemudian pelatihan manajemen dan pemasaran, dan penetapan harga yang transparan. Selanjutnya ada pasar dan media. Eh, Yaitu branding produk Mendong, kemudian pemasaran digital dan media sosial, melakukan kerjasama dan partisipasi dalam pameran dan expo. Selanjutnya ada pemerintah. Nah, pemerintah bisa melakukan dengan dukungan regulasi dan kebijakan, kemudian fasilitasi pelatihan dan akses modal, dan kemudian infrastruktur dan pendampingan. Eh, yang selanjutnya yang itu ada SDM. Melakukan regenerasi pengrajin, kemudian pelatihan inovasi dan desain, kemudian edukasi digital untuk pemasaran. Mungkin yang pengrajin ini, yang bibit unggul dan optimalisasi lahan dan pengairan itu eh, masuk ke petani ya. Nah, yang kesimpulannya yaitu eh, sistem Mendong di Manonjaya menghadapi banyak kendala, mulai dari budidaya, pasca panen, pemasaran, hingga sumber daya manusia. Namun, komunitas ini memiliki potensi ekonomi dan budaya yang besar jika ada kolaborasi antara petani, pengrajin, pemerintah dan pelaku pasar, maka nilai tambah mendong bisa meningkat. Kemudian kesejahteraan petani membaik dan kerajinan mendong dapat terus lestari. Adapun sumber yang saya ambil yaitu dari jurnal Strategi Pengembangan Agroindustri Tikar Mendong, jurnal Agroinfo Galuh, dan pengaruh budidaya mendong terhadap kesejahteraan petani dari UPI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.